Pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat, mari kita awali ibadah Advent minggu kedua ini dengan menyalakan lilin Advent. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Advent kedua. Dengan menghayati perkataan Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin kedua adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya kepada Allah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Marilah kita menyiapkan hati, menyongsong kedatangan Tuhan. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi.
Damai Kristus besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent 2 ini, kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masa Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang di padang gurun. Kini kita juga patut mengingatkan sahabat di sekitar kita untuk bertobat dan mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Banyak tugas yang mestinya kita kerjakan dalam hidup kita. Namun seringkali kita abai untuk melakukannya dengan konsisten. Saat ini, mari kita mengakui kelalaian dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Kecukupan akan semua kebutuhan kami, kekuatan dalam kelemahan kami, serta penghiburan dalam kedutaan kami. Namun berulang kali kami lupa untuk menyiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Kami tidak menaburkan kasih pada sesama kami, lalai dalam berbagi, abai dalam mendoakan, dan alpa dalam memperhatikan. Tuhan adalah sahabat terbaik bagi kami, tapi kami seringkali tidak menjadi sahabat buat sesama kami. Kami menyesal dan malu dengan segala perbuatan kami yang tidak mencerminkan kasih-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Amin.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu, menyembah dan memuji nama-Mu. Bersyukur atas anugerah yang Kau berikan berupa hari yang baru ini dengan derai hujan yang menemani kami. Ya Allah, kami berdoa memohon pertolongan-Mu, agar dalam saat teduh kami sekarang ini, Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami paham dan mampu melaksanakan firman-Mu, agar cinta kasih-Mu sungguh dapat hidup di tengah dunia ini melalui keberadaan kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan dan juga menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau dapat kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan dan setia melakukannya. Maranatha. Mas Boy ya? Halo Mas Doni, iya. Oke. Silakan masuk Mas. Bentar ya, cek barang dulu. Mas, hand sanitizer-nya di jok ya? Oke Mas. Wah, mau persiapan Natal Mas? Iya, namanya juga udah tradisi Mas. Kalau mau nyiapin Natal kan kita harus meriah gitu loh Mas, biar suasana Natalnya dapat banget. Iya sih, betul Mas. Ini Jalan Raya Narogong nomor 3 ya Mas ya? Iya bener Mas. Bentar saya lihat dulu. Yang nggak macet itu, udahlah sama lah Mas kayaknya map kita. Oke, map aja Mas. Gak usah lewat tol ya Mas ya? Nggak usah lah, jalan biasa aja nih kayak lancar Oke, kok. siap Mas. Brang makan coklat. Berangkat. Mas, tadi gimana belanjanya? Sorry Mas, saya angkat telepon dulu sebentar Mas. Iya Mas, maaf Mas. Ya, halo. Iya, ini udah kebeli semua. Iya, tadi lampu Natal, terus ini pernak-pernik, ada boneka juga. Iya, udah kebeli semua, pasti rame-rame, bakal kelihatan rame pohon Natalnya. Udah tenang aja, udah dibeli semua, oke? Oke ya, yuk. Ya. Sorry, tadi kenapa Mas? Ada yang tertinggal Mas? Oh enggak Mas, ini adik saya tadi nanya. Yang saya beli ini buat persiapan Natal udah semua apa belum? Biar kelihatan rame aja gitu Mas. Sorry tadi kepotong nih Mas. Tadi mau nanya apa Mas? Oh, nggak apa-apa kok Mas. Cuman mau ngajak ngobrol aja biar nggak sepi. Kan perjalanan kita masih jauh. Walah, saya kira ada apaan. Saya tuh sebenarnya lagi bingung sih Mas. Kenapa Mas? Kalau mau cerita nggak apa-apa. Saya kok jadi kepo banget ya. Oh nggak apa-apa Mas. Saya lagi kepikiran aja nih Mas. Biasanya Mas kalau Natal apa sih Mas yang dipersiapkan Mas? Wah, kalau saya sih nggak ada persiapan khusus Mas. Hanya ya biasa dekor-dekor mobil dikit-dikit. Ini aja Mas baru ingetin, Mas beli, saya tiba-tiba kepikiran. Paling besok Mas saya udah mulai dekor-dekor lagi. Natal tahun ini kok suram banget Mas ya? Loh, kok gitu Mas? Emang kenapa Mas Natal tahun ini? Habisnya gini Mas, masih kondisi kayak gini gitu loh Mas. Saya tuh mau kumpul sama teman susah, jangan kan sama temen Mas. Mau kumpul silaturahmi aja sama keluarga susah Mas.
Padahal Natalan gini kan harusnya kita bisa kumpul-kumpul, bisa ketawa-ketiwi. Tapi malah kondisi begini. Makanya ini Natal tahun ini suram banget. Saya sampai sebel mas, sejujurnya mas. Nah, tapi kan emang kondisinya lagi seperti ini mas, tidak bisa dipaksakan. Semua pasti mengalami hal yang sama seperti kita. Ya paham sih mas, tapi coba deh mas ingat lagi deh mas. Biasa tuh mas, dari Advent kita udah kepikiran, udah rencananya mau sukacita, mau kumpul sama keluarga, sama temen. Udah mau ada kunjungan kemana, kunjungan ke sini. Tapi kalau Natal tahun ini mas, suram banget mas, kayak gini nih mas. Gelap, hujan. Pusing deh saya mas kalau udah kayak gini. Tapi kalau saya boleh berpendapat mas, Natal bukan hanya tentang hal itu. Memang benar, Natal merupakan momen yang tepat untuk kita berkumpul bersama keluarga ataupun kerabat. Tapi inti dari Natal adalah Tuhan telah memberikan sukacita yang besar kepada manusia melalui kedatangannya. Jadi dengan kondisi seperti ini pun mas, kita dapat merayakan Natal, memperingati Natal, meresapi Natal dengan hal-hal yang sederhana dengan keluarga kita. Betul juga sih mas. Kayaknya saya lupa deh sama makna Natal yang sesungguhnya mas. Saya terlalu larut sama Natal yang sukacita, yang senang-senang. Iya mas, saya lupa dengan makna Natal yang sesungguhnya sepertinya. Gak apa-apa mas, wajar itu. Pasti di setiap Natal kita selalu merasakan sukacita kita bersama keluarga kita. Tapi tahun ini sedikit berbeda saja. Nah, maka dari itu mas, di gadget kita ada teknologi yang kita bisa gunakan. Yang kita bisa gunakan itu video call. Jadi kita tetap bisa merayakan dengan keluarga maupun kerabat kita. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, tapi tidak mengurangi sukacita yang kita rasakan. Iya mas, bener mas. Makasih ya mas udah ingetin saya mas. Saya jadi malu, tadi udah marah-marah, udah protes-protes kayak dengan hal yang susah untuk kita rubah seperti ini mas. Iya mas, gak apa-apa mas. Itu kan hanya pendapat saya aja. Mungkin pendapat saya kan belum tentu bisa diterima orang banyak. Iya mas, mau pasang pohon Natal nih ya mas di rumah? Iya mas, sudah terlanjur beli. Ini udah banyak banget kayak gini mas. Ya tetap harus dipasang kan, setidaknya kita tetap harus merayakan. Ya kalau udah kebeli gini harus dipasang-pasang biar ada rasa-rasa Natal itu tetap ada mas. Tapi ya merayakannya tentu dengan sederhana aja. Paling saya video call aja nanti keluarga sama teman-teman saya. Oke mas, saya turun di depan situ aja ya. Oh di sini ya mas ya? Iya oke, aduh hujan lagi. Sudah sesuai, saya udah bayar pakai aplikasi mas ya? Oke, terima kasih mas. Makasih ya mas. Minggu ini saya diingatkan untuk menyambut Natal dengan cara yang sederhana tanpa menghilangkan makna yang sesungguhnya. Ya pasti sedih karena Natal tahun ini pasti akan terasa lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Tapi kita tetap harus bersyukur karena pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Baiklah, semangat! Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menanti adalah hal yang cenderung membosankan. Kalau diibaratkan melalui video yang tadi kita tonton, selain menanti datangnya kendaraan untuk menjemput, kalau diam saja sambil berdiri dan kena macet, wah itu sangat-sangat jenuh sekali. Selain menanti kendaraan, ada juga menanti yang membosankan, yaitu antrian panggilan ke dokter. Bahkan kalau mendengar cerita dari para anggota jemaat yang harus menjalani kegiatan ke rumah sakit secara rutin,
mereka bisa bercerita bahwa seringkali merasa sangat-sangat jenuh ketika menunggu panggilan antrian untuk gilirannya. Hal menanti akan menjadi tambah membosankan jika dilakukan hanya dengan pasif, duduk saja, tidak bermakna dan menghabiskan waktu. Kecuali memang ada orang yang senang sekali duduk dan tidak melakukan apa-apa. Namun ternyata menanti dapat menjadi pekerjaan yang menyenangkan, seperti kita menantikan kedatangan orang yang kita kasihi yang berjanji akan datang. Tentu kita tidak akan tinggal diam ketika kita tahu orang yang kita cintai, kita kasihi akan datang. Kita akan bergegas mempersiapkan segala sesuatunya. Bebersih rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan kesukaannya, dan hal-hal lainnya. Dalam hal inilah menanti menjadi satu hal yang begitu menyenangkan. Bisa jadi menanti menjadi menyenangkan karena ada sebuah janji. Disinilah kekuatan sebuah janji. Janji terkadang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Demikianlah juga janji kedatangan Tuhan. Janji tersebut membuat kita semua menjadi menunggu dengan berpengharapan. Sekalipun kapan waktu datangnya tidak dapat kita pastikan, namun kita tahu bahwa hal itulah yang sesungguhnya menggerakkan diri kita untuk menjadi lebih waspada, lebih sigap, berjaga-jaga, dan terus memperbaiki diri guna mengantisipasi kedatangannya Tuhan. Markus membuka Injilnya dengan mengutip nubuatan Nabi Yesaya tentang suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nubuat ini merupakan janji akan datangnya keselamatan dan juga kelepasan bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Allah menjanjikan pemulihan dan pembebasan bagi bangsa Israel yang sedang berada dalam keterpurukannya. Dan penulis Injil Markus mengkaitkan suara yang berseru-seru di padang gurun dalam nubuat Nabi Yesaya itu dengan suara Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya tentang janji penyelamatan Allah. Dan janji itu pun disertai ajakan kepada umat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang membawa keselamatan dan kelepasan. Mempersiapkan jalan yakni berarti mempersiapkan diri dengan cara kita bertobat, berubah dari kehidupan kita yang lama, yang semula-mula menunjukkan kita tidak mengenal Allah, berubah menjadi lebih taat, lebih berani bertindak benar, jujur dan adil, juga terutama penuh dengan kasih. Umat yang menantikan janji Tuhan diajak untuk bersiap-siap dan bertobat. Ini adalah seruan bagi umat Tuhan untuk berpartisipasi secara aktif, secara kini dan di sini. Menantikan penggenapan janji Allah melalui usaha untuk memperjuangkan keadilan, menolong yang lemah, memberikan pemulihan bagi orang lain sebagai wujud dari pertobatan kita, hidup kudus dan tak bercacat celah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Allah akan memberikan pembebasan dan kelepasan bagi umat telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dengan kematiannya di kayu salib, kita menerima pembebasan dan kelepasan dari hukuman maut. Namun ternyata penggenapan itu masih terus berlanjut sampai kedatangan Kristus kembali. Penginjil Markus menulis, inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, pada ayatnya yang pertama. Namun menurut David Luce, teolog Lutheran Amerika Serikat, sebenarnya itu adalah judul dari tulisan Markus. Markus memberi judul tulisannya Permulaan Injil Yesus Kristus. Namun kalau dilihat di dalam
Injil Markus terbitan LAI. Perikop ini berjudul Yohanes Pembaptis. Markus memberi judul tulisannya Permulaan Injil Yesus Kristus, yang berarti bahwa apa yang dituliskan oleh Markus mengenai Yesus, semua pengajaran, karya penyembuhan, dan pengusiran roh jahat, bahkan kematian dan kebangkitannya, hanyalah sebuah permulaan dari Injil. Injil yang dimaksudkan adalah dalam bahasa Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik. Jadi kalau dikatakan inilah permulaan Injil, yaitu permulaan tentang kabar baik yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Disinilah juga kita perhatikan bahwa ada akhir dari tulisan Injil Markus yang menggantung, yaitu Markus 16 ayat 8a. Mau disampaikan bahwa judul permulaan Injil tentang Yesus Kristus dan penutupan kisah yang menggantung ini, bahwa kisah itu belum selesai. Permulaan Injil atau kabar baik itu belum selesai. Dan ternyata kita semua diundang untuk melanjutkan kisah kabar baik itu melalui hidup dan karya kita dalam menantikan penggenapan janji kedatangan Tuhan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini akan dilayankan perjamuan kudus. Melalui ibadah secara daring ini, secara siaran langsung ini, kita semua diundang untuk masuk ke dalamnya. Kita bersama dipanggil untuk memaknai perjamuan kudus, bukan sekadar peringatan akan kehidupan, peringatan akan karya, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, melainkan juga sebuah panggilan untuk berkarya seperti apa yang telah Ia lakukan. Kehadiran Kristus menjadi bukti nyata bahwa perubahan itu ada ketika kita mau berkarya. Karya Kristus yang penuh dengan kasih menghadirkan keadilan bagi orang yang tersisihkan, kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit, pembebasan bagi orang yang menderita. Dan sesungguhnya itu adalah panggilan kita juga. Bagaimana kita bisa menampakkan keadilan, bisa menghadirkan kesembuhan, bisa menghadirkan sukacita, pembebasan bagi mereka yang menderita. Ketika kita makan roti dan meminum air anggur, apakah kita juga menyadari bahwa ada panggilan untuk berkomitmen menanti kedatangan Ia kembali dengan berkarya membawa perubahan? Advent adalah masa persiapan bagi gereja untuk menyambut Natal. Seperti tadi yang diungkapkan di dalam video, bagaimana seorang pemuda mengungkapkan, biasanya pada saat Advent, kita ini sudah sibuk merencanakan banyak hal. Gereja sudah sibuk mendekor ini itu. Terasa sekali menyambut Natal. Namun pemuda tersebut juga menyatakan bahwa sekarang Advent begitu gelap, begitu suram, begitu menyedihkan. Karena kita harus berada di rumah saja. Tidak bisa berjumpa dengan keluarga, mau berkumpul pun penuh dengan ketakutan. Namun sekarang kita mau diingatkan bahwa sekalipun Advent adalah masa persiapan gereja untuk menyambut Natal, namun bukan itulah yang harus kita khawatirkan. Di tengah masa pandemi ini, Advent sesungguhnya menawarkan spiritualitas yang dapat menolong umat mendapat rasa yang menghadapi rasa kehilangan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Pandemi pada saat ini menjadi momen yang sangat tepat bagi kita semua sebagai persekutuan tubuh Kristus untuk sampai pada spiritualitas Advent yang murni, yaitu menanti yang bukan terfokus pada kemeriahan Natal, namun kepada keugaharian atau kesederhanaan dengan penuh rasa syukur, dengan rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Apakah kita sebagai umat pribadi ataupun gereja sudah sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali? Kita dapat melakukan banyak hal yang membawa dampak demi keadilan,
perdamaian dan keutuhan ciptaan, kita dapat menjadi sahabat di dalam masa penantian di tengah pandemi ini. Salah satu hal yang bersama kita lakukan sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, GKI Jati Asih, adalah dalam waktu dekat akan ada pemberian donasi ke Yayasan Galuh di Rawalumbu. Bagaimana bagian dari kegiatan yang Panitia Natal buat, di mana kita diundang untuk berdonasi secara aktif untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara yang mengalami gangguan jiwa di sana. Barang-barang donasi yang sudah kita kumpulkan tentunya akan membawa sukacita tersendiri bagi mereka. Mungkin saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak dapat berkomunikasi secara langsung, tidak dapat langsung mengekspresikan rasa sukacitanya. Namun kita beriman bahwa tindakan kasih kita sekecil apapun dapat membawa perubahan dalam keseharian hidup mereka. Dan tentunya ada banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Mulai berawal dari keluarga kita, hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan. Dan ingatlah yang terutama, tertujulah kepada Allah. Hati ini berikanlah kepada Allah, sehingga kita tetap setia kepada Dia hingga kedatangannya kembali. Kita akan dapat memaknai janji Allah yang pasti, dan kita diundang untuk melanjutkan karya Kristus yang membawa perubahan dan pemulihan bagi dunia ini. Mari kita bersama menghayati Minggu Advent kedua ini dengan sungguh-sungguh dan terlibat secara aktif untuk membawa perubahan. Jadilah sahabat bagi sesama, jadilah sahabat bagi dunia ini di tengah pandemi ini. Mulailah dengan kita mensyukuri apa yang kita miliki. Saya teringat ada sebuah postingan di sosial media tentang tulisan sederhana. Dulu ketika memasuki tahun 2020, saya memiliki banyak sekali rencana. Saya ingin memiliki segala sesuatu yang baru, sehingga di tahun 2020 menjadi lebih ceria. Namun ternyata ketika sekarang memasuki akhir tahun 2020, saya sadar sesungguhnya saya mau bersyukur tentang apa yang saya miliki, termasuk keluarga saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah sebagai sahabat kita menantikan kedatangan Ia kembali dengan berbagi kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasrat saja kepada jalan hidupnya? Siapa
dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati menaikkan syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terkhusus saat ini kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melakukan semuanya dengan setia. Dalam doa kami pada saat ini, kami mau mengingat setiap saudara kami yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka, pergumulan yang dirasakan karena kondisi tubuh yang menurun, setiap mereka yang harus menjalani kemoterapi ataupun pengobatan rutin lainnya. Kiranya Engkau mudahkan dalam prosesnya, perjalanan dari rumah ke rumah sakit dan kembali lagi ke rumah. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, mereka yang harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi pengawasan khusus ataupun menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan Engkau kuatkan, tingkatkan imun tubuh mereka, sehingga mereka dapat berjuang melawan virus yang ada pada tubuh mereka. Kami pun terus mendoakan setiap instansi, balai pengobatan, dan khususnya pemerintah, para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan relawan yang berada tersebar di seluruh Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik, sehingga kami bersama dapat keluar dari masa pandemi ini. Tolong kami ya Tuhan, tolonglah bangsa ini. Di tengah pandemi ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk masa uji klinis vaksin COVID-19. Kiranya Engkau menolong semua pihak yang terlibat di dalamnya, agar dapat bersungguh-sungguh dengan bijak dan berhikmat, sehingga vaksin tersebut sungguh membawa kebaikan bagi seluruh negara, termasuk bangsa Indonesia. Kami juga sadar bahwa kami sungguh harus berbijaksana dan berhikmat dalam beraktivitas. Kami harus menerapkan normalitas yang baru, memberlakukan dengan ketat protokol kesehatan dalam keseharian kami. Ini adalah salah satu wujud kami bertobat dan belajar untuk menjadi taat, yaitu dengan membiasakan hal-hal sederhana dalam kehidupan kami. Dan kiranya semua dapat mendatangkan hal-hal yang baik bagi lingkungan kami. Kami pun turut berdoa tentang usaha dan pekerjaan kami di tengah pandemi ini ya Bapa. Tentunya ada beberapa di antara kami yang turut menjadi korban dan harus kehilangan pekerjaan atau usaha yang mengalami pailit. Namun kami mau belajar berserah kepadamu ya Bapa. Berkatilah setiap pekerjaan tangan kami, usaha yang kami mulai kembali, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi keluarga kami atau bahkan bagi semua orang. Bagi kami yang adalah pengusaha, di masa sekarang ini sungguh termasuk menjadi masa terberat kami. Namun kami sadar bahwa kami tidak boleh menyerah. Banyak orang yang menggantungkan hidup mereka kepada kami.
Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu sajalah yang menolong kami dalam mengelola usaha kami, agar tidak terjadi PHK kepada karyawan kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia Natal hingga Epifania GKI Jati Asih. Kiranya Engkau menuntun mereka agar setiap pelayanan yang mereka berikan menjadi kemuliaan nama-Mu semata. Berikan mereka sukacita dalam melaksanakan kepanitiaan ini. Berikan kesatuan hati, ketaatan, kebersamaan, sehingga sebagai panitia mereka pun memancarkan cahaya kasih-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya mengenai korban bencana alam karena banjir ataupun Gunung Merapi. Kiranya Engkau jaga dan sertai saudara-saudara kami yang menjadi korban. Kami pun mungkin merasa bahwa kesusahan ini tidak kunjung usai. Namun kami sadar Tuhan bahwa Engkau mengajar kami untuk semakin kuat dan dekat kepadamu. Mampukan kami juga untuk dapat menjadi sahabat dalam suka dan duka bersama dengan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kesejahteraan, keadilan dan perdamaian dapat hadir di bumi pertiwi ini. Inilah doa yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang akan tertera pada layar. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat. Memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbit, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi,
terpujilah Engkau atas pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua, terlebih Engkau pada hari ini mengundang kami anak-anak-Mu di dalam perjamuan kudus. Kami datang memenuhi undangan atas kekenan-Mu. Tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami akan pengorbanan untuk menebus dosa bagi umat manusia yang percaya. Ya Allah, sebagai ungkapan syukur atas kehidupan kami bawa persembahan ini ke hadapan Engkau. Kiranya berkati persembahan ini untuk kemuliaan dan kerajaan surga. Berkati bagi yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dicukupkan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Marilah, Marilah Hai Saudara. Saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Bersiaplah menyambut kedatangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kembalilah dalam hidup kita sehari-hari. Tunjukkanlah kehidupan kita telah bertobat dan nantikanlah kedatangan Ia kembali. Sekarang terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.